Inilah efeknya kalau brand kagak punya saingan, terlalu monopoli. Jadi kocak marketnya. Nvidia awal janji kalau 5090 bakal punya 176 ROPS, Render Output Unit, atau beberapa ada juga sebut Roster Operation Pipeline. ROPS ini penting di GPU, tugasnya ngebantu render pixel-pixel sebelum nampil di layar. Makin banyak ROP, makin cepat dan smooth lah tampilan gambarnya. Tapi pas dicek, ternyata beberapa 5090 RTX yang udah dijual malah cuma punya 168 ROPS. Ada 8 ROPS yang hilang dan ini impact bikin performance-nya turun. Beberapa reviewer luar akhirnya ngetes dan nemuin kalau GPU dari Zotac, MSI, Gigabyte Monthly, bahkan beberapa unit Nvidia Founder Edition juga kena masalah ini. Hasil benchmarknya juga kelihatan jelas. Di Elden Ring 4K max setting DLSS-nya off, RTX 5090 Founder Edition dapat 184 sekian FPS, sementara Zotac 5090 cuma dapat 174 FPS, turun sekitar 5,6%. Di game Starfield Founder Edition 107 FPS, sedangkan Zotac itu 105,7 FPS. Dan Nvidia pun buka suara ngaku kalau ini kesalahan produksi. Global PR Nvidia bilang kurang dari 0,5% RTX 5090 dan 5090D dan 5070 Ti yang kena masalah ini. Performance-nya turun sekitar 4%. Tapi dia juga bilang katanya AI dan compute workloads nggak bakal terpengaruh. Siapa yang percaya? Buat yang kena masalah ROP ini, Nvidia nyaranin buat klaim garansi supaya dapat unit pengganti. Nah, untung ketahuan ngebuat Nvidia ngaku bisa klaim garansi kalau kurang nggak sesuai speknya. Semakin kita sadar brand tanpa kompetisi, disitulah lu tahu marketnya. Oppo resmi launching Find N5 ke pasar global. Selain tipis dan bisa dilipat, N5 ini juga punya fitur O+ Connect yang bikin HP ini bisa nyambung langsung ke Mac lu buat transfer file dan ngoperasiin Mac-nya dari jarak jauh tanpa harus download aplikasi tambahan. Connect-nya ini via Wi-Fi. Lu bisa mirror tampilan Mac-nya ke HP dan pakai Find N5 ini jadi trackpad atau keyboard tambahan. Selain ke Mac, N5 ini juga bisa touch to share buat kirim file ke iPhone dan ke iPad. Lah ini mah lebih cocok disebut aksesoris buat Apple dibanding handphone Oppo. Ada apa gerangan dah sama Oppo? Market udah mentok kah sampai harus fitur khusus buat Apple doang? Apple bos! Find N5 ini jadi HP lipat paling tipis pas ditutup. Klaimnya Oppo cuma 8,93 mm dan beratnya 229 gram aja. Ini ngalahin Honor Magic V3 yang punya ketebalan 9 mm. Soal engselnya, Find N5 ini pakai titanium flexion hinge yang lebih kecil tapi lebih kuat. Dan katanya N5 ini mampu dilipat dan dibuka sampai 100.000 kali di suhu minus 20 sampai 50 derajat Celcius. Layarnya 8,12 inch terbesar di kelas HP lipat 2 saat ini, dan kalau ditutup layar covernya 6,62 inch. Refresh rate 1-120 Hz, 2000 nits, dan support Oppo Pen. Baterainya 5600 mAh, udah silikon karbon battery yang bikin baterai tetap tipis, tapi daya tahannya maksimal, udah support 80 SuperVOOC, 50 watt AirVOOC, dan magnetic charging. Chipnya Snapdragon 8 Elite dan bagian kameranya pakai brand Hasselblad. Kamera utamanya 50 megapiksel, ada kamera ultrawide dan kamera zoom. Fitur Hasselblad Portrait Mode bikin foto makin tajam, sementara buat Pro-nya ada Hasselblad Master Mode buat kontrol manual dan RAW Capture. Buat video, HP ini bisa rekam Dolby Vision 10-bit HDR sampai 4K 60 fps. Softwarenya pakai Android 15 plus ColorOS 15 dan dijamin dapat update keamanan sampai 5 tahun. Fitur AI juga banyak, search, AI call, AI interpreter, ada juga AI eraser sampai circle to search. Pilihannya ada dua warna, Cosmic Black dan Misty White. Harga di Singapura 2499 SGD atau 30,4 juta dan mulai dijual 28 Februari kemarin. Di China ada tambahan warna Dust Purple, bagian belakangnya kulit. Harganya 8.999 RMB buat varian 12256, 9999 RMB buat 16512. Dan yang paling tinggi 16 1 TB yang support komunikasi satelit, harganya 10.999 RMB. Kalau di Indonesia, Find N5 udah muncul di sertifikasi TKDN, Kemenperin, dan Postelkominfo, yang artinya udah siap buat dijual, tapi soal tanggal launchingnya belum ada info.
Dan ya gua nggak akan pernah relate ya ngelihat smartphone lipat-lipat gak jelas kayak gitu. Selalu gue bilang ya, harga 20 jutaan lebih lu bisa dapetin smartphone cukup high dan tablet barengan, bisa jadi harganya lebih murah di kedua device itu. Gue bahkan bisa keluarin tipenya langsung dari otak gua. S24 FE plus iPad mini 7. Lu dapetin dua produk, fungsinya fokus masing-masing, tanpa ada resiko layar lu rusak karena lipet-lipetan plastik. Mi Kocok baru aja kenalin Majorana One, chip kuantum pertama yang katanya bisa bikin komputer kuantum, dan ini bukan sekedar chip biasa. Mereka klaim udah nemuin bentuk materi baru dan metode baru yang kalau beneran jalan bisa bikin komputer jadi miliaran kali lebih cepat dari yang sekarang. Kalau komputer kuantum beneran bisa jalan kayak yang dijanjiin Microsoft, ini bakal jadi game changer buat banyak industri. Contohnya di medis, komputer kuantum bisa dipakai buat simulasi interaksi molekul, yang artinya bakal ngegas penemuan obat baru. Ya kalau nggak ditahan mafia. Terus di dunia material bisa bantu bikin bahan-bahan yang lebih kuat, lebih ringan, bahkan bisa self-healing lah, nyembuhin dirinya sendiri. Di bidang lingkungan, teknologi ini bisa bantu nyari cara buat ngurai sampah plastik jadi bahan yang nggak bahaya, atau ngerancang baterai yang jauh-jauh lebih efisien dari yang ada sekarang. Dan mereka yakin kalau jalan menuju komputer kuantum yang beneran udah makin dekat. Mereka optimis kalau beberapa tahun ke depan komputer kuantum bakal jadi kenyataan. Apa iya segitu dekatnya sama quantum computing? Soal Jensen Huang sendiri yang bilang butuh 15 sampai 30 tahun lagi. Lu percaya Mi Kocok atau Jensen Huang? Komen di bawah. Alibaba baru aja launch teknologi AI yang namanya Animate Anyone 2. Teknologi ini bisa bikin karakter dalam video jadi lebih hidup cuma pakai satu foto dan satu video. Fotonya akan timpa karakter video ya lokasi. Hasilnya bener-bener sinting. Bahkan Alibaba udah nyiapin investasi lebih dari 380 miliar yuan buat pengembangan AI, termasuk data center buat 3 tahun ke depan. Ini nunjukin berapa besar ambisinya China buat mimpin di dunia AI. Bahkan di 17 Februari kemarin, Presiden China ngadain pertemuan tuh sama Jack Ma. Buset, dapat kesempatan kedua nih orang setelah dipenggal beberapa tahun yang lalu. Ketemu juga bos-bos teknologi lain yang dari Huawei, Xiaomi, BYD. Tujuannya buat tunjukin dukungan pemerintah ke sektor swasta. Terutama biar perusahaan teknologi itu inovasi dan bantu ekonomi China yang lagi lesu. Sekaligus bersaing sama Amerika di bidang teknologi. Lu ngeliatin berita kayak gini sih kelihatan kalau DeepSeek yang kemarin dilempar ke market itu cuma permulaan buat perang sama Amerika. Ya permulaan aja berdarah tuh Nvidia. Ditambah lagi China udah mulai nerapin konsep dark factory, pabrik yang bisa jalan sendiri tanpa manusia. Video di X nunjukin pabrik di China yang jalan full pakai AI, robot, tanpa pekerja, bahkan tanpa lampu. Teknologi ini bikin produksi makin efisien, hemat energi, dan bisa jalan 24 jam non-stop. Penting tanpa komplain sedikit pun. Robot, ya nggak mungkin komplain ya. Nggak cuma itu, pemerintah Hong Kong juga bakal PHK 10.000 PNS-nya dalam 2 tahun ke depan buat diganti AI buat ngurangin pengeluaran karena defisit yang makin besar. Selain itu di dunia perbankan, Bank DBS Singapura juga ikut adaptasi. Mereka bakal PHK 4.000 karyawan kontrak selama 3 tahun ke depan. Bilangnya karena AI bakal banyak dipakai buat tugas-tugas yang sebelumnya dilakuin manusia. Tapi sebagai gantinya bakal ada 1.000 posisi baru yang langsung diisi AI. Semakin dekat berarti orang-orang yang nggak punya skill nggak akan dapat kerjaan sama sekali. Kalau nggak dapat kerjaan berarti nggak dapat duit. Terus dia makannya apa dong? Ya gua nggak tahu sih. Tapi serangga sama ulat sagu lagi jadi opsi buat program makan gratis. Apa ada hubungannya? Gua sih jadi keinget film Snowpiercer. Coba deh lu tonton lagi. Gila sih ini China. Lu lihat ke langit, lu akan terpana ngeliat drone antar makanan yang lu pesen. Nah di Indonesia sedikit beda nih. Lu lihat ke langit, banyak air netes. Setelah itu lu lihat ke depan, lu baru terpana. Mobil-mobil pada tenggelam. Beda banget ya. Sampai jumpa di GTN selanjutnya.